yang pernah ketika dilempar dengan batu dahinya keluar darah, beliau tampung darah tersebut agar tidak jatuh ke atas tanah. Apa di sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kau tampung darahmu? Apa jawab beliau? Andaikan darahku jatuh di tanah Taif, maka penduduk Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Saudara-saudara, tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau mengenal kemuliaanmu sebagai umat Nabi Muhammad? Mengapa engkau tidak tahu kemuliaanmu? Mengapa engkau tidak tahu keutamaanmu? Engkau tidak tahu keutamaanmu, engkau tidak tahu kemuliaanmu karena engkau tidak pernah duduk di majelis Nabi Muhammad SAW. Apakah kau tidak tahu Nabi Adam alaihissalam iri kepada kalian sebagai umat Muhammad? Apa kata Nabi Adam? Aku iri kepada umat Muhammad karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Yang pertama, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian. Tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik. Mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang kedua, Allah hanya menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah. Nabi Adam Allah turunkan di India, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Kata Nabi Adam, aku berbuat salah. Allah pisahkan aku dengan anak istriku, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Umat Muhammad mereka berbuat dosa pagi, siang, sore, malam, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku berbuat salah, Allah terima taubatku di Mekah. Umat Muhammad dimanapun mereka bertaubat, nggak harus ke Mekah, dimanapun, kapanpun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat salah di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke surga. Ali, diam dulu, Ali, diam dulu, jangan bicara. Diam dulu, nggak boleh ngomong. Umat Muhammad mereka berbuat salah di dunia, tapi kalau bertaubat meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Sungguh aku iri kepada umat Muhammad. Tidakkah kau tahu kemuliaan itu? Tidakkah kau tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau akan hancur lebur, kau tidak akan bisa melihat zatku. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang. Al-Imam Ghazali menjelaskan penghalangnya Allah. Setiap penghalang Allah ciptakan dari cahaya, air dan kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air. Andaikan kita bisa mendengar itu suara air, hati kita bakal copot dari badan, saking dahsyatnya suara gemuruh air tersebut. Apa kata Allah? 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Tidakkah kau tahu kemuliaan itu? Tidakkah kau tahu bahwasanya umat-umat terdahulu kalau mereka berbuat dosa besar, mereka harus cari gunung jurang yang tinggi, loncat sampai mati, baru tobat mereka diterima. Kita nggak seperti itu. Berbuat dosa cukup kita bertobat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, tapi kita lalai, tapi kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, ketahuilah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Rasulullah SAW fi akhir nafsi harakat syafataihi marratain falgaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqubidar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, pada saat detik-detik terakhir wafat Rasulullah, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku,
Beliau berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Datang Jibril, datang Allah berkata, wahai Israel, cabutlah engkau pasang sebaik-baiknya wajah, karena engkau akan mencabut sebaik-baiknya makhluk, yaitu Muhammad SAW. Datang Israel, kata Allah, engkau izin dulu kepadanya, izin dulu, mau atau tidak dicabut nyawanya. Kalau dia mau, kau cabut. Kalau dia tidak mau, kembalilah kepadaku. Datang Israel di depan rumah Rasulullah. Rasulullah di rumah Sayyidatuna Aisyah di kamar, beliau sedang sakit. Pintu dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah. Siti Fatimah berkata, siapa engkau? Tidakkah kau tahu ayahku sedang sakit? Apa kata Israel? Aku yang memisahkan anak dengan orang tua, aku yang memisahkan suami dengan istri, aku yang menjadikan anak-anak menjadi yatim, aku yang menjadikan istri-istri menjadi janda, aku yang memisahkan kehidupan. Aku adalah maut. Aku datang kemari atas perintah Allah untuk mencabut nyawa sebaik-baik makhluk, yaitu ayahmu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sayyidatuna Fatimah datang menangis. Apa kata Rasulullah? Jangan kau bersedih wahai Fatimah, karena engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku, dan di akhirat manusia yang akan masuk surga setelahku. Datang Israel dan Jibril. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, tolong ibu-ibu diam. Mohon maaf, saya nggak bisa lama, dan mohon maaf saya telat. Saya habis ceramah dari Bima tanggal 1 Mei. Habis ceramah di Bima, saya ceramah di Dompu. Habis di Dompu, saya ceramah di Lombok. Habis di Lombok, saya ceramah di Gili Trawangan. Habis ceramah di Gili Trawangan, balik ke Lombok. Tadi baru langsung di sini. Terus saya habis operasi. Kalau ibu-ibu masih ribut, saya pulang. Jadi mohon maaf saya telat, dan mohon maaf saya tidak bisa lama. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku. Tolong mintakan kepada Allah jaminan untuk umatku. Pergi Jibril kepada Allah. Kata Jibril, ya Allah, kekasihmu minta jaminan untuk umatnya. Apa kata Allah? Basyirhu, innal jannah muharramatun ilal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Katakan kabar gembira, basyirhu, berikan kabar gembira kepadanya. Jaminan dariku, sorga aku haramkan dimasuki oleh siapapun sebelum sorga dimasuki oleh umat Muhammad. Kata Rasulullah, al-an qarat aini, sekarang aku puas, sekarang aku sudah lega, maka cabutlah nyawaku. Israel mencabut nyawa Rasulullah. Rasulullah mendesah. Rasulullah merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Rasulullah yang sholat sampai kakinya bengkak. Rasulullah sholat sampai kakinya keluar nanah, tapi masih merasakan sakit sakaratul maut. Maka bagaimana dengan kita para pendosa? Kata Rasulullah, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit sakaratul maut? Kata Israel, ya, seperti ini rasa sakit sakaratul maut. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini, bahkan lebih dari ini yang akan dialami oleh umat Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Itu tangisan terakhirnya Rasulullah SAW. Beliau angkat tangan, saudara-saudara. Hei umat, beliau angkat tangan. Doa terakhir Nabi, doa yang menutupi kepergian Nabi, doa yang menutupi wafatnya Nabi. Apa doanya? Dengarkan wahai umat. Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut wa taqil alayya. Ya Allah, berikan
berikan beratnya kepada aku, berikan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku, biar aku yang menanggung rasa sakit mereka. Mereka tidak akan kuat, aku memimpin mereka, aku lebih mereka, biar aku yang menanggung sakaratul maut mereka. Apa yang kau berikan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berjuang untuk engkau. Agar apa? Agar iman sampai, agar Islam sampai, agar takwa sampai. Tapi setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, malah kalian campakkan itu. Sama seperti kalian oleskan kotoran ke wajah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, gembirakan Nabi Muhammad. Jadikan ini kampung-kampung Nabi Muhammad, rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad. Didik putra putri kalian dengan ajaran Nabi Muhammad. Saudara-saudara, putra banyak bapak-bapak kalian, bapak-bapak zaman sekarang, kita pergi cari nafkah untuk apa? Ngasih makan anak istri. Kalau kewajiban kita sebagai suami cuma ngasih makan anak istri doang, ngasih makan jasmani, ngasih makan jasad, apa bedanya dengan binatang? Kita belum bangun, binatang udah bangun lebih dulu cari makan buat anak-anaknya. Ada yang lebih penting, apa itu? Beri makan jiwa anak-anak kita, beri makan ruh anak-anak kita. Apa makanannya? Makanannya adalah ilmu. Ibu-ibu, nanti suruh kau anak-anak kau cium tangan, pasti cium tangannya di pipi, pasti cium tangannya di dahi, pasti cium tangan di atas hidung. Kenapa? Karena kau tidak pernah didik mereka dengan pendidikan Rasulullah. Kau biarkan mereka, padahal harusnya cium tangan itu di bawah hidung, dihirup, bukan di atas, bukan di sini. Kenapa anak-anakmu seperti itu? Jauh dari ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Begitupun para ibu-ibu, kalian adalah madrasatul ula, madrasah pertama, muallimah, muaddibah, mudarrisah. Kalian pengajar, kalian guru, kalian kiai pertama bagi putra putri kalian. Baik buruk, makanya Allah bilang nisa'ukum harusul lakum. Wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita laki-laki bercocok tanam, perempuan adalah ladangnya. Kalau kita bercocok tanam ladang yang baik, maka hasilnya bakal baik. Bercocok tanam ladang yang kering kerontang, hasilnya bakal rusak. Baik buruknya anak tergantung dengan ibu. Saya tanya ibu, jawab yang keras. Anak lebih banyak dengan bapak atau lebih banyak sama ibu? Kurang keras, jawab. Lebih banyak dengan ibu. Nah, baik buruknya ibu sebagai istri tergantung sebagai tergantung suami. Jadi ibarat kata anak ini perahu, anak ini apa? Anak ini penumpang, anak ini penumpang, ibunya itu perahu. Nah, selamat atau tenggelamnya ini penumpang tergantung perahu. Nah, selamat atau tidaknya perahu tergantung nahkoda. Siapa nahkodanya? Nahkodanya adalah suami. Awas kalian, kalau kasih makan anak istri jangan sampai dapat dari hal-hal yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat aja jangan kasih makan anak istri kalian dari hal-hal yang haram, dari nafkah yang haram. Saudara-saudara, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Kata Rasulullah, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak seluruh anggota tubuh. Apa? Daging itu adalah hati. Hati tumbuh dari makanan yang masuk. Makanya para ulama zaman dulu waroknya begitu luar biasa. Imam Hanafi selama 7 tahun beliau gak makan kambing. Kenapa? Semenjak kambing milik Baitul Mal di Kufah hilang, semenjak itu beliau gak mau makan kambing. Kenapa? Takut kalau makan kambing ternyata kambing dimakan adalah milik Baitul Mal. Beliau tanya kepada ahli kambing, biasanya kambing berapa tahun hidupnya? 7 tahun ya Imam. Maka selama 7 tahun beliau tidak makan kambing sampai beliau benar-benar yakin kambing yang hilang itu telah mati, saking waroknya beliau.
Al-Imam Az-Zahabi, beliau tidak pernah makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus ditanam di lahan-lahan milik pemerintah, di lahan-lahan milik sultan, di lahan-lahan milik penguasa. Imam Sufyan As-Tsauri, beliau pernah nggak minum air Zam-Zam. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak mau minum air Zam-Zam? Apa kata beliau? Andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan saya punya gayung sendiri, pasti saya akan minum air Zam-Zam. Saya tidak minum air Zam-Zam karena gayung yang disediakan di sumber Zam-Zam adalah gayung milik pemerintah, gayung milik sultan. Sampai segitunya para ulama menjaga. Ulama zaman sekarang enggak makan uang pemerintah, sehingga apa? Diam dengan ketidakadilan para pejabat dan aparat. Ustaz, Kiai, ajaran, Habib, itu pejabat gak bener. Kenapa diam? Gak enak. Pondok pesantren saya bisa dikasih 2 miliar. Saudara-saudara, Imam Ahmad berkata, apa kata beliau? Selama kamu masih mencari ridho manusia, selama itu lidahmu tidak akan sanggup untuk menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk penjara. Buat apa? Untuk membela rakyat. Saudara-saudara, untuk rakyat, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara. Jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya dibawa ke Nusa Kambangan, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, saya koruptor, saya koruptor, saya penjahat, saya bandar narkoba. Kalian mau tahu kenapa saya dibawa ke Nusa Kambangan? Mau tahu? Mau tahu? Waktu Covid saya bebas dari lapas Pondok Raja. Waktu bebas sore, malamnya saya ceramah kayak begini. Apa ya isi ceramah saya? Dibilang provokasi. Gara-gara itu saya dibawa lagi ke Nusa Kambangan, dibawa ke Gunung Sindur, baru ke Nusa Kambangan. Katanya ceramah saya provokasi. Nah, pertanyaannya apa isi ceramahnya? Kan itu ya. Mau tahu? Saya bilang, Jokowi, kenapa rakyat kau kurung dalam rumah, tapi tidak engkau berikan kebutuhan-kebutuhan pokok-pokok hidupnya? Hei pemerintah, hei pejabat, banyak pengangguran, tapi kenapa waktu Covid kalian kirim tenaga kerja dari Cina ke daerah Morowali, Sulawesi, padahal masih banyak pengangguran anak-anak Indonesia? Wahai para pejabat, wahai para aparat, wahai presiden, kenapa warung-warung kecil kalian suruh tutup, tapi perusahaan-perusahaan milik asing tetap buka? Itu dibilang provokasi. Saya tanya, itu provokasi? Itu provokasi. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu oleh pemerintah, rakyat yang tidak mendapatkan keadilan, rakyat yang susah. Itu yang saya bela, saudara. Makanya saya katakan, saya selama kedua mata saya masih terbuka melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, maka selama itu saya akan berada di barisan paling depan, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun diri saya harus hancur. Makanya semua masyarakat Sukabumi siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk agama, siap berjuang untuk NKRI, siap berjuang untuk merah putih. Sampaikan kepada mereka, para pejabat-pejabat yang membohongi rakyat, sampaikan kepada Prabowo, sampaikan kepada Prabowo, Prabowo, coba kau lihat berapa banyak anak-anak yang keracunan karena MBG-mu.
didukung oleh Israel. Kenapa engkau tidak mengutuk Israel? Harusnya sebagai presiden, sebagai pemimpin, kutuk. Saya mengutuk Israel yang telah mengebuk 3 tentara Indonesia. Ini enggak, dia enggak kutuk Israel. Prabowo, kau mau jadi budak Israel, kau mau jadi budak Amerika. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada satu ulama yang menyampaikan ini. Saya nggak ada urusan, saya mau masuk penjara nggak ada urusan. Saya udah bilang jangankan penjara, saya mati juga nggak ada urusan. Itu yang saya cari, saudara. Mati di jalan Allah, mati bela rakyat, mati bela bangsa. Itu yang saya cari. Saya habis operasi, saya lagi sakit tapi saya tidak peduli. Saya tetap datang kemari. Kenapa? Saya ridho dengan penyakit yang Allah berikan kepada saya. Kata Rasulullah, siapa orang yang ridho dengan penyakit yang Allah berikan, kalau Allah sembuhkan, Allah ganti dagingnya dengan daging lebih baik. Allah ganti darahnya dengan darah yang lebih baik. Dan kalau Allah matikan, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat, ketika Zabaniyah akan mau melempar seseorang ke neraka, kata Allah, jangan lempar dia wahai Zabaniyah. Di dunia aku telah ambil raut wajahnya sehingga dia pucat. Aku ambil keperkasaannya sehingga dia lemah. Aku ambil nafsu makannya, maksudnya sakit. Hamba yang di dunia aku berikan sakit, kemudian dia ridho. Bukan kebijaksanaan untuk memasukkan dia ke neraka, masukkan dia ke surga. Oleh karenanya engkau ridho atas apapun yang Allah berikan. Kalau engkau ridho atas apapun yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan kepada engkau bahkan apa-apa yang tidak engkau maksud, apa-apa yang tidak engkau tuju, apa-apa Allah akan berikan kepadamu. Kau tidak tahu, kau akan kaget, kau akan heran, bahkan tidak kau niatkan, semuanya akan Allah berikan kepadamu. Oleh karena saudara, khususnya anak muda, anak-anak muda, jangan berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Siapapun pejabatnya, siapapun presidennya, kalau ada yang baik, bilang baik. Kalau ada yang buruk, bilang buruk. Betul? Betul? Satu contoh, ini kasus rame. Ada kiai yang berkosa, bukan tidak pantas sebut kiai, anjing itu. Ada anjing wujud manusia, dia perkosa santriwati berapa? 50. Siapa dia? Ternyata PWI. Ternyata Laskar Laskar setan, pemecah belah umat, habaib kiai diadu domba. Nggak tahu ya perkosa santri, biadab, anjing, betul? Nggak pantas disebut ustaz. Tapi ingat, jangan hanya gara-gara satu anjing yang begitu kau anggap semua kiai begitu. Nggak. Jangan gara-gara satu membocorkan perahu semua tenggelam. Jangan. Sama kayak polisi, Pak Selamat. Contoh Sambo. Sambo bangsat, Sambo bejat, Sambo pembunuh. Tapi kita nggak bisa bilang semua polisi kayak Sambo. Masih ada polisi-polisi yang baik. Masih banyak polisi-polisi yang baik. Satu contoh, saya tanya, kalian punya keranjang? Punya keranjang? Isinya buah. Ada satu buah yang busuk. Kalian buang semua? Yang mana yang dibuang? Jadi kalau ada polisi yang bejat, ya buang yang bejat itu. Ada ustaz kiai yang bejat, habib yang bejat, ya dia aja yang buang. Jangan anggap semua seperti itu, betul? Sama kayak perempuan-perempuan. Ada laki-laki yang nyakitin, langsung bilang, saya udah gak percaya sama semua laki-laki. Laki-laki disakitin sama perempuan, saya udah gak percaya sama semua perempuan. Paham? Jangan satu membocorkan perahu, semua tenggelam. Sampaikan, Prabowo, coba kau lihat di NTT ada anak yang mati bunuh diri. Kenapa? Tidak punya uang untuk membeli buku. Terus kau bilang rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang paling senang. Dari mana? Obon-obon. Kau butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya doang. Butuh sama
rakyat ada maunya doang. Semua, bukan cuma dia, semua pejabat rata-rata dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Udah jadi lupa sama rakyat, lupa sama janji-janji yang betul. Rakyat dibiarkan susah, rakyat dibiarkan kelaparan, rakyat terus dibohongi. Saudara, di Aceh masih berantakan. Presidennya sibuk keluar negeri, saudara. Aduh. Presidennya sibuk pegang map jadi budaknya Donald Trump, saudara. Bikin malu. Presiden ngomong, kalau ada yang ngomong Indonesia gelap apa buram apa itu? Kalau ada apa itu? Bukan, kalau yang Indonesia gelap, kalau ada yang Indonesia gelap itu buram. Ini rakyat, nggak pantas presiden ngomong kayak begitu, betul? Kalau nggak mau kabur aja ke Yaman deh. Goblok. Masa presiden ngomong begitu? Masa musuhi rakyat sendiri? Hah? Saya tanya, pantas nggak presiden ngomong gitu? Pantas nggak? Pantas nggak? Kenapa dia ngomong begitu? Semenjak Jenderal Baleho jadi stafnya dia. Siapa Jenderal Baleho? Dudung yang diduga terlibat kasus KM50 pembunuhan 6 laskar. Saya terakhir masuk penjara berapa bulan dulu? Sekitar 6-7 bulan ya, 7 bulan 8 bulan saya masuk. Itu kasus KM50. Saya masuk kasus KM50. Saya buka semua di persidangan. Satu contoh, ketika itu yang membedah 6 laskar, saya tanya, kalau ditembak di sini, ya, ditembak di sini, itu harusnya peluru keluar di mana? Dia bilang harusnya peluru keluar di sini. Sama begini, sekalipun beda, paling 2 cm ke bawah atau ke atas. Ini enggak, peluru dari depan tembusnya ke bawah. Berarti kan ditembaknya begini. Berarti ditembaknya jalan dekat. Kalau ditembak begini, tembus sini, tembus belakang. Ini ditembak di sini, tembusnya ke bawah. Berarti ditembak begini. Kan saya juga sudah nembak. Terus mereka ngomong, itu peluru tembus di antara 2 tulang rusuk begini. Tulang rusuk, peluru bisa tembus begini. Saya bilang hebat banget tuh polisi, bisa tembak tuh tulang rusuk tembus begini. Saya buka, saya bongkar semua kasus KM50 ketika persidangan, saudara. Sampai-sampai saya ambil foto salah satu laskar. Saya ambil foto salah satu laskar, saya lipat begini. Karena ada kain batiknya, saya lipat. Kenapa saya lipat? Ada luka di sini. Saya bilang, dokter, ini ada luka orang jatuh dari motor. Saya bohong gitu. Ini luka apa? Sebab kebanyakan mereka ngomong setiap luka itu lebam mayat, lebam mayat, lebam mayat. Ngomongnya begitu. Jadi saya tanya, ini luka apa? Oh, kalau ini luka luar, karena saya bilang aja jatuh dari motor. Oh, kalau ini luka luar, luka lecet. Akhirnya saya buka, lah itulah laskar. Nah, kalau bilang luka lecet kan, berarti benar disiksa. Berarti benar disiksa. Jadi udah jangan. Saya divonis. Apa vonisnya? Bukan berita bohong, berita tidak lengkap. Berarti apa? Benar laskar disiksa. Itu terakhir saya masuk. Kenapa? Untuk membela laskar, membela 6 nyawa. Ini mereka pikir nyawa murah, nyawa rakyat dipikir murah. Pejabat biadab, pejabat bangsa, jangan kau pikir nyawa rakyat murah. Kalian bisa jadi pejabat karena rakyat juga yang bisa turunkan kalian dari kursi kekuasaan, saudara. Jangan macam-macam sama rakyat, betul? Betul. Lihat kemarin, di mana-mana dibakar, betul? Kenapa? Ya kalian sendiri yang membuat rakyat itu merasa benci. Rakyat nggak merasa tidak mendapatkan keadilan, betul? Anggota-anggota dewan, mulutnya mereka tidak berpakaian pengetahuan, betul? Betul. Makanya dikatakan fasadul ra'iyah bifasadil muluk. Rakyat rusak, negara rusak karena rusaknya para pejabat.
Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Raja rusak, pejabat rusak, aparat rusak karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena ulama banyak yang mendiamkan kezaliman-kezaliman para pejabat. Jadi semua kembali kepada ulama. Kembali kepada ulama. Jadi Pak Selamat tenang. Tetap ulama duluan, kalau macam-macam ulama masuk neraka duluan. Selamat gitu. Sesuai nama. Habis ulama nggak bener masuk neraka, baru pejabat yang nggak bener. Tetap ulama dulu. Di dunia Allah utamakan, di akhirat juga Allah utamakan. Lebih dulu masuk neraka kalau ulamanya ulama su. Dikatakan Imam Ali Zainal Abidin, apa kata beliau? Al ulama amanahur Rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasulullah. Ulama itu amanahnya Rasul. Rasul mengamanahkan Islam, mengamanahkan dakwah, mengamanahkan iman, mengamanahkan ilmu kepada para ulama. Tapi kata beliau, tidak semua ulama. Faidalam hubbud dunia, kalau ulama itu tidak cinta dunia, falam yukhalitu salatin, dan ulama itu tidak bergaul sama penguasa-penguasa yang zalim. Kalau dia cinta dunia, kalau dia bergaul dengan penguasa-penguasa yang zalim, tidak menasihati penguasa, tidak menasihati pejabat, atau bahkan banyak alihun alladhi yaj'alu ilmahu ta'bi'an li ra'yil muluk. Ada ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa maunya A, ini yang haram, gimana caranya agar ini A jadi halal? Coba kita lihat, haji berkorupsi, betul? Betul. Siapa korupsi haji? Siapa? Siapa? Kecil banget dengan Prabowo, ngomongnya kenceng. Siapa? Siapa? Dana haji dikorupsi, saudara. Kalau haji dikorupsi urusan akhirat, bagaimana cuma jalan? Hah? Ini lurahnya ada nggak? Ada nggak? Camat ada nggak? Oh, brengsek. Nah, kalau lurah camatnya hadir, saya mau bilang, masyarakat di sini maunya apa? Contoh ada jalan nggak benar, bikin tuh jalan tuh. Ada jalanan yang gelap, jalan tadi rusak, kemarin jalan rusak tuh. Itu gelap. Bagaimana orang yang pakai motor udah tua takut kalau jatuh? Siapa yang tanggung jawab? Para pejabat aparat. Makanya di lurah brengsek camat, bangun tuh jalan. Nanti kalian bilang sama lurah, kalau lurah camat nggak bangun jalan, demi Allah saya bakal datang kemari, sama-sama kita bakar kantor lurah. Iya. Loh, kenapa dibakar? Iya, dibilangin nggak mau, diomongin, dibilangin nggak mau, ya bakar. Kalau lidah udah nggak bisa berbicara, maka korek dan bensin yang berbicara. Itu jalan kemari rusak. Jalan kemari rusak. Benerin. Ustaz, Kiai, Pak Selamat, tolong bilang ke lurahnya. Betul, kalau nggak 1 minggu lagi saya akan kemari. Ya, bareng-bareng kita pergi ya. Siap? Siap? Kalian nggak usah, andaikan ada apa-apa, ya, andaikan ada yang mati, kalian nggak usah, biar saya masuk penjara. Bangun itu jalan, orang butuh rakyat kok, betul? Apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, celakalah Umar andaikan ada keledai yang jatuh karena kerikil yang berada di jalan. Terus itu lubang berapa banyak brengsek? Merah ke. Banyakan korupsi. Saya bilangin, yang tua-tua kalau nggak mau ada kerusuhan, ya Pak Selamat, saya orang nggak cuma ngomong, saya orangnya beda, nggak cuma ngomong. Kalau nggak mau ada kerusuhan, bilang bikin tuh jalan. Kalau nggak bikin, saya pimpin masyarakat sama-sama kita demo kantor gubernur. Saya pernah bilang berkali-kali untuk rakyat, jangan di penjara, nyawa, jiwa, darah,
murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Siap berjuang, siap berjuang. Sampaikan kepada mereka, presidennya, Prabowo, menteri-menterinya, gubernurnya, semuanya, sampaikan kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami tidak akan pernah berhenti untuk melawan kemungkaran, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan. Kami akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ini lurah pasti dengar ini. Dengar. Ya, Surah. Uangnya dikorupsi. Jangankan nih. Aduh, lurah presiden saya makan lurah lagi. Iblis saya makan lurah lagi gitu. Jadi jangan harus adil sama lah. Mudah-mudahan para pejabat jadi pejabat yang baik. Kita akan para pejabat jadi pejabat yang soleh, yang adil. Tapi masih banyak pejabat-pejabat yang baik, saudara. Masih banyak pejabat-pejabat yang adil. Dan insya Allah semua pejabat jadi pejabat yang baik. Saya doakan kalian semua yang ada di sini yang hadir, insya Allah pulang dari sini bawa berkah. Pulang dari sini bawa rahmat. Ketahui, satu rahmat Allah saja bisa menghapus seluruh dosa makhluk. Satu rahmat bisa menghapus dosa seluruh makhluk. Bagaimana kalau kita dapat 100 rahmat, 1000 rahmat, dan begitu banyak rahmat Allah. Saya doakan kalian punya anak-anak jadi anak soleh-soleh. Keluarga kalian sakinah, mawaddah warahmah. Allah beri kebaikan dunia akhirat. Allah beri kesehatan. Allah berikan panjang umur dan keraatan. Allah berikan bahagia dunia akhirat. Allah berikan keterangan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang hatinya kosong dari dunia, hati kita penuh dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Terakhir kita doakan almarhum A. Acep, yang dimana saya mendengar A. Acep, beliau itu almarhum begitu cinta kepada saya. Beliau sering cium foto saya. Kalau tidur beliau pegang foto saya, katanya diceritakan. Saya ahli maksiat. Andaikan setiap berbuat dosa ada titik hitam, kalian tidak akan menemukan titik putih di wajah saya. Tapi kenapa beliau cinta kepada saya? Karena beliau selalu prasangka baik. Kalian nih cinta sama saya karena kalian masih prasangka baik. Andaikan Allah perlihatkan aib-aib saya, dosa-dosa saya, andaikan ada bau busuk setiap berbuat dosa, kalian tidak akan mau dekat dengan saya. Karena beliau berprasangka baik. Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dua perkara tidak ada yang lebih baik darinya, yaitu berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba Allah. Prasangka baik kepada Allah, minta kepada Allah. Allah itu maha besar. Kalau punya masalah jangan pusing bu ibu. Jangan, ya Allah saya punya masalah, jangan. Masalah saya punya Allah. Saya miskin tapi saya punya Allah yang maha kaya. Saya lemah tapi saya punya Allah yang maha perkasa. Ketika engkau melihat Allah yang maha besar, maka selain Allah akan kau lihat kecil. Oleh karena insya Allah, dan saya minta khusus doakan saya agar Allah berikan kesembuhan, agar selalu bisa berjuang. Sama-sama kita berjuang. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakit saya. Karena saudara, saya dulu itu nggak mikirin diri saya. Satu malam itu saya ceramah pernah sampai berapa tuh Pak? Tapi yang 3 kan nggak keburu. 13 tempat
Terakhir saya ceramah pada subuh di Pekojan. Satu tempat tuh cuma 10 menit, langsung jalan lagi. Nggak makan, jadi berasanya baru sekarang gitu Bu. Jadi dulu tuh saya nggak makan, nggak minum, dakwah terus ceramah ke sana. Pernah sampai 1 hari 3 provinsi. Saya ceramah di Palangkaraya, dari Palangkaraya ke Banjarmasin, pagi Palangkaraya, siang Banjarmasin, malam Balikpapan. 3 provinsi dalam 1 hari. Jadi saya nggak peduli diri saya. Nah sekarang baru saya berasa sakitnya. Makanya doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita. Allahumma nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawadana wa haqiq imana wa anta maulana fansurna al-qawmil kafirin wal zalimin wal fajirin wal fasikin wal kadhibin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadun wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kita minta itu si anjing sama namanya itu? Siapa? Namanya siapa itu yang perkosa santri itu? Ashari. Si anjing Ashari itu harus dihukum mati. Setuju. Betul. Ya, kayak begitu terus dihukum mati. Agar apa? Agar jadi pelajaran. Saudara-saudara, orang-orang seperti itu ya, hidup tujuannya perut, berbuat dosa di bawah perut. Itu maksudnya paham? Ya, tujuan hidupnya perut, makan, berbuat dosanya di bawah perut, tahu? Yaitu dia perkosa guru santri. Orang yang tujuannya perut seperti itu dan di bawah perut, maka nilainya di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Tahu kan? Tahu kan? Tahu. Ain. Paham? Makanya awas, jaga syahwat, jaga hawa nafsu. Anna syahwata tusayyirul abida, tusayyirul muluka abida. Wa sabra yusayyirul abida muluka. Hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan raja, bisa jadi budak karena hawa nafsu, karena syahwat. Diceritakan pernah ada 3 orang masuk dalam goa. 3 orang masuk dalam goa. Tiba-tiba goa itu tertutup. Mereka nggak bisa keluar. Tertutup pakai batu besar. Orang yang pertama berdoa kepada Allah, berwasilah dengan amal-amal ibadahnya. Tetap itu batu nggak kebuka. Orang kedua berwasilah dengan amal ibadahnya. Tetap itu pintu nggak kebuka. Orang ketiga berwasilah. Apa wasilahnya? Ya Allah, saya pernah berada di kebun dengan sepupu perempuan saya. Sepupu perempuan saya mengajak saya untuk berzina. Saya ambil api, saya taruh tangan saya panas. Maka saya merasakan kalau api dunia saja begitu panas, kalau saya berzina masuk neraka, bagaimana dengan api neraka? Kamu tahu api neraka? Api neraka itu ada 4. Yang satu berwarna merah, itu yang paling rendah. Di atasnya yang warna biru, di atasnya lagi yang warna hitam, yang paling panas warna putih. Jangankan ngomong yang putih yang paling panas, yang merah ketika Allah ciptakan, Allah ambil uap. Uapnya bukan apinya. Allah ambil uapnya, Allah taruh di dunia. Ini dunia terbakar beserta isi-isinya. Itu baru uapnya, belum apinya. Bagaimana dengan yang warna biru? Bagaimana dengan yang berwarna hitam? Dan bagaimana dengan yang berwarna putih? Imam Ali Zainal Abidin, beliau pernah sholat. Ketika sholat, rumahnya terbakar. Tapi tetap beliau dalam posisi sholat. Sampai beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaget, rumahnya udah kebakar. Kata muridnya, Imam, kau tidak merasakan panasnya api? Apa kata beliau? Aku tidak merasakan panasnya api dunia, karena ketika sholat aku sudah membayangkan begitu panasnya api nerakanya Allah. Itu para imam, itu orang-orang soleh yang dimana mereka pasti masuk surga, tapi masih takut kepada Allah. Kita siapa? Kok nggak punya rasa takut kepada Allah? Hei anjing, hei Asari, ketahuilah
lau kana dumua ahlil ardi jumi'at lakana dumua Dauda aktsar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi disatukan jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Daud alaihi salam saking takutnya kepada Allah. Walau kana dumua ahlil ardi wa dumua Dauda jumi'at lakana dumua Adam aktsar. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata Nabi Adam min khosyatillah saking takutnya kepada Allah. Oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan guru kita, ya, guru kita. Saya ini suka lupa saudara, apalagi lagi sakit begini. Aromli, ini beliau luar biasa. Beliau sambut saya, makasih Kiai. Makasih hadiah pedangnya, terima kasih sambutannya, Ustaz antum semua, Pak Selamat. Tadi saya dikawal sama anggota, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan antum semua. Allah balas kebaikan antum semua. Rasulullah bilang, siapa orang yang berbuat baik kepada anak cucuku tidak bisa membalasnya, kelak aku akan membalasnya di akhirat dengan syafaatku. Maka apakah ada yang lebih indah dari syafaatku? Insyaallah kita dapat syafaat Rasulullah. Amin amin taroba. Kita doakan Aromli panjang umur. Amin. Insyaallah beliau dikasih istiqomah. Amin. Dalam menyebarkan dakwah. Amin. Dalam melayani santri-santri. Amin. Seorang guru harus melayani santri, harus khidmat muslimin wal muslimat. Nasyri dakwah, menyebarkan dakwah. Insyaallah antum panjang umur dalam ketaatan. Antum punya kakak-kakak semuanya. Kemudian di sini juga para laskar, kemudian ada ormas semuanya. Ini dari mana? Goib. Kemudian ada dari apa? PP, ada Pemuda Pancasila. Kemudian ada KBI. Kemudian ada apa? Sapu Jagat. Nah, Sapu Jagat ini sering ke pesantren saya. Ya, insyaallah semuanya diberi keberkahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saya mohon maaf. Ini saja dapat saya sampaikan. Terakhir, sama-sama kita nyanyikan prajurit Nabi Rasulullah. Apal? Apal? Semangat? Semangat! Semangat! Nyalain flashnya.